kerukunan beragama secara umum di Indonesia belum tercapai karena masih ada juga intoleransi di berbagai tempat. Berarti dari skala 10 sampai 100 itu kira-kira menurut Amang di mana? Kalau ya nilainya kita kasih 70 lah. Selamat pagi Bapak. Saya Daud ya Pak dari Universitas Microskill. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? Soal kerukunan itu sangat subjektif ya. Itu subjektif. Jadi tergantung orangnya. Tapi menurut pandangan Gereja Katolik, dalam semua agama-agama, baik agama yang diakui ataupun aliran kepercayaan, itu ada keselamatan. Artinya ada surga. Gitu. Nah, surga itu kan dicapai dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan agamanya. Tentulah setiap agama memiliki eksklusivitas. Artinya setiap orang pengikutnya membilang agamaku yang paling benar. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap agama-agama itu pasti mengajarkan yang baik secara moral dan iman. Nah, alasan itulah maka saya mengatakan tadi, agama-agama menjadi rukun itu subjektif. Saya bisa memandang, sesama kami orang Katolik pun bisa berbeda pandangannya. Hanya mau ditekankan bahwa tidak hanya di Indonesia ini, sebagai manusia pun harus menjaga kerukunan. Nah, bagaimana dengan ateis, kan begitu? Di dunia ini ada orang ateis. Nah, jadi dalam takaran yang paling rendah sekalipun, manusia yang punya akal budi dan perasaan wajib menjaga kerukunan. Selamat malam Kak Rina. Iya, selamat malam Bang. Sebelumnya boleh perkenalan diri Kak? Oke, perkenalkan nama saya Rina Aulia. Saya dari remaja Masjid Ar-Rohania. Oke, baik. Terima kasih Kak. Maksud dan tujuan saya untuk mewawancarai Kakak hari ini adalah untuk melakukan wawancara terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang seputar 5 pertanyaan gitu Kak. Kakak bersedia menjawabnya? Iya, bersedia. Baik, saya ajukan pertanyaannya ya Kak. Boleh. Bagaimana pendapat menurut Kakak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Kakak itu dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Kakak itu dengan agama lain di Indonesia? Oke. Kalau menurut saya pribadi, saya yang notabene seorang Muslim, kerukunan umat beragama di Indonesia ini sebenarnya lumayan cukup baik ya. Kalau misalkan mau dikasih nilai, mungkin sekitar 80 dari 100. Memang masih ada kekurangannya, tapi secara umum masyarakat kita udah cukup hidup berdampingan. Kayak misalkan nih, di lingkungan saya sendiri, saya berteman dengan berbagai dari agama yang berbeda. Nah, kami ini saling menghargai dan bertoleransi. Entah itu mungkin kami membantu di saat mereka merayakan hari-hari besar mereka, atau kami berkumpul pas di hari-hari besar kami. Jadi kami saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman ini nggak membuat kita tuh jadi saling membenci, tapi saling melengkapi. Oke Kak, baik. Halo, di sini kita memiliki wawancara dari Abang siapa Bang? Danras. Oke, perkenalkan Bang, nama saya itu Daud dari Universitas Microskill. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Abang tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, mungkin Abang bisa menjawabnya nanti.
Baik Bang, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bang ya. Bagaimana pendapat Abang itu mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Abang, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya dengan agama Abang tuh, dengan agama lain di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dandra, saya penyuluh agama Hindu Kota Medan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Jadi kalau mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia, menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Kalau dari skala 10 sampai 100 kerukunan umat beragama di Indonesia, saya rasa sudah 80-an lah. Mungkin kalaupun masih ada 20, mungkin terbukti dengan kita sering mungkin mendengar berita-berita di sosial media ya, terkait masih ada beberapa wilayah yang masih kurang toleransi terkait beberapa hal yang mungkin itu karena kurangnya pembinaan dekat daerah wilayah tersebut. Jadi mungkin masih nilai 80 lah kalau itu di Indonesia. Tapi ini sudah cukup baik karena di Indonesia ini adalah negara persatuan begitu, yang mana kita karena banyaknya perbedaan, disinilah kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi kalau di dalam agama saya itu sudah cukup baik kerukunannya terhadap umat beragama yang ada di Indonesia gitu. Dengan apa? Dengan saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain gitu. Dengan tidak membeda-bedakan siapapun gitu, semuanya sama seperti kami. Mungkin begitu. Kerukunan antar umat beragama itu harus dimulai dari keluarga, ditanamkan orang tua supaya menghormati, menghargai orang yang berbeda dengan kita dalam agama, dan kemudian baru ke gereja, ke masyarakat. Bermulanya dari rumah tangga lah, diajarkan, ditanamkan kepada anak-anak oleh orang tua. Jadi di dalam agama saya, kerukunan umat beragama itu ada ajarannya di dalam Weda sendiri, yang mana di dalam Weda ada dikatakan Wasudaiwa Kutumbagam, yang berarti Wasudaiwa Kutumbagam itu bahwa kita semua bersaudara. Jadi artinya itu bahwa apa? Setiap manusia yang lahir di bumi ini semuanya bersaudara. Bersaudaranya itu bagaimana? Semuanya adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita mungkin meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu. Mungkin kitalah yang menyebutnya dengan berbagai nama dan berbagai rupanya begitu. Jadi di dalam agama saya juga ada ajaran tentang karma pala. Karma pala itu apa? Hasil daripada perbuatan. Yang berarti kerukunan umat beragama apa hubungannya sama karma pala? Jadi karma pala itu kan hasil perbuatan. Jadi perbuatan apa gitu? Perbuatan kita kepada orang lain. Yang berarti perbuatan yang bagaimana? Ketika kau melakukan baik kepada orang lain, kau akan mendapatkan hal yang baik. Kalau kau dapat melakukan hal yang buruk kepada orang lain, kau akan mendapatkan hal yang buruk. Kemudian di dalam Weda juga ada dikatakan tentang Tatwamasi. Tatwamasi itu berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya itu adalah aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Yang berarti apa? Perlakukanlah setiap orang sebagaimana diri kita ingin diperlakukan. Jadi jika kita ingin diperlakukan baik, kita juga harus melakukan hal yang baik kepada orang. Ya, pertama-tama kita harus yang namanya berterima kasih gitu kan, bahwa ada yang berbeda dari kita. Kalau sempat sama semua, ya itu justru kita bertanya kenapa sama semua. Justru karena perbedaan itu diajarkan untuk berterima kasih, baru mohon maaf jika ada salah, permisi jika ingin melakukan sesuatu. Misal di katedral ini, kalau mau mengadakan pesta atau katakanlah menggunakan badan jalan untuk parkir, selalu izin dengan pemerintah setempat, selalu izin dengan setidak-tidaknya lorong di sini atau masjid yang di Mangkubumi sana, gitulah, supaya mereka tahu bahwa kita melakukan acara, mereka dihargai. Sekalian mengundang itu tadi. Nah, begitu caranya konkret. Hanya apa yang diajarkan itu melalui berterima kasih, minta maaf, permisi. Tiga kata itu sebenarnya diajarkan. Nah, mulai dari keluarga kan, keluarga kecil. Walaupun dalam keluarga itu satu agama, tapi tiga kata itu harus dibiasakan keluar setiap hari. Sampai nanti pada masyarakat yang besar, nah, tiga kata itu nggak asing lagi kita katakan.
saling menghargai. Misalnya ini tempat Bibi itu ada 3 agama, Hindu, Kristen, sama Islam. Kalau waktu ajan sholat yang 5 waktu itu orang Kristen kalau lagi hidupkan musik dipelankan. Terus kalau hari Minggu orang itu misa, kita pun ya saling menghargai, keyboard itu harus pelan, orang itu siap misa baru kita kuatkan. Itulah caranya saling menghargai, jadi damai. Saling menjaga ya. Ya, saling menjaga. Iya, cara menciptakannya adalah saling menghargai, menghormati agama yang berbeda dengan kita. Kemudian juga kita saling bersilaturahmi satu dengan yang lain dalam setiap event-event agama yang berbeda. Gitu ya Mama. Kalau menciptakan suasana kehidupan yang beragam dan harmonis, yang penting itu kita dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat. Kalau diri kita sendiri aja membenci agama lain, kayak mana mau ke lingkungan yang terdekat? Kalau di lingkungan saya sendiri sih, ya harmonis aja ya. Soalnya saling berdampingan juga, mereka saling menghargai juga. Kita juga orang tuanya diajarkan kami untuk saling menyapa, senyum, menjaga sikap, dan nggak boleh menjelekan agama lain. Kalau di lingkungan Bibi itu kita itu saling mengerti lah. Misalnya kalau dari Islam ada yang meninggal, dari kaum Nasrani datang dengan adat pakaian dia. Gitu juga kita, kalau orang Nasrani meninggal kita pakai baju Muslim, tapi orang itu saling mengerti dan saling membaur begitu. Nggak harus untuk Islam jangan dekat, nggak begitu, saling membaur dan menghargai gitu. Menurut saya itu untuk menjaga kerukunan tiap umat itu wajib ditanamkan nilai-nilai kebersamaan, baru saling menghargai satu sama lain dan saling mentoleransi. Kalau skala dunia sih seharusnya kita itu saling mengerti, agamamu agamaku dan agamaku agamamu. Itu kita harus saling mengerti. Jangan agamamu kok begini, agamamu begitu. Kalau skala dunia Bibi nggak bisa prediksi karena pikiran orang itu beda-beda. Ya. Oke Bi, pertanyaan terakhir. Menurut pendapat Bibi, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Harus memperkuat tali silaturahmi, jangan ada provokasi yang aneh. Kalaupun ada pejabat yang itu agama Islam, ini Nasrani, bagus dipecat aja. Itu yang bikin kita saling memprovokasi. Itu kalau menurut Bibi. Harus netral gitu ya? Ya, netral gitu. Oke Bang. Oke Bang, makasih. Peran pemerintah itu sebenarnya sudah dilakukan, yaitu membuat peraturan yang tidak berat sebelah terhadap satu agama saja. Baru pemerintah juga dapat menggalang dana untuk event-event besar di agama tersebut. Seperti kemarin itu adalah event kami, yaitu Chinese New Year. Ya, pemerintah harus lebih terlihat mengayomi semua agama yang ada di Indonesia, karena bagaimanapun itu juga agama itu hak pribadi tiap individu yang harus dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang dasar negara. Jadi peran pemerintah harus betul-betul mengayomi semua agama sama di depan pemerintah. Kalau itu apa yang disusun yang namanya peraturan udah baik kali. Saya yakin dan percaya dalam agama-agama mengajarkan yang baik. Itu saja dilakukan udah lebih dari cukup. Hanya itu saja. Nah, tidak ada agama yang namanya kita harus mencuri, nggak ada itu. Pasti mengajarkan kalau ada ketemu barang kita balikkan, jangan ambil yang bukan hak kita. Itu saja. Dan praktis, sangat praktis. Maka
semua agama mengajarkan yang baik. Jadi setiap pengikutnya melakukan apa yang diajarkan agamanya itu, terlepas dari siapa yang mengajar, pribadinya ya, pribadinya. Terlepas dari pribadinya, tapi isi dari ajaran agama itu apa? Islam itu mengajarkan damai kan? Iya, benar. Minal apa? Minal aizin. Islam itu indah katanya. Iya, agama Katolik juga, Kristen adalah kasih, Hindu juga, Buddha dengan kedamaiannya, begitu. Maka hanya mengikuti apa ajaran agamanya itu udah lebih dari cukup. Kalau menurut saya, pemerintah itu harus kayak punya peran besar lah dalam menciptakan kerukunan yang beragama. Kayak misalkan mereka itu selalu berlaku adil gitu kan pada masyarakatnya. Mereka juga harus hadir sebagai penengah dan pelindung dari semua golongan. Terus mereka tuh harus menciptakan aturan yang tegas kalau ada yang menebar kebencian atau provokasi antar agama. Seperti itu. Oke Kak, baik. Pertanyaannya sudah selesai, cukup sampai di situ Kak pertanyaannya. Jawaban Kakak sangat baik. Terima kasih Kak. Itu saja ya Kak. Selamat malam, maaf ganggu waktunya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir Bang, menurut pendapat Abang itu gimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga Indonesia? Jadi menurut saya peran pemerintah saat ini sudah ada untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu salah satunya membentuk organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB gitu. Jadi FKUB adalah bentuk contoh nyata gerakan pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang mana tujuan daripada organisasi FKUB ini adalah dia mewadahi seluruh umat beragama itu ada di dalam kepengurusannya. Sehingga dengan demikian apa? Setiap ada acara apapun terkait dengan agama-agama tertentu gitu. Contohnya acara agama A, seluruh pengurusnya menghadiri acara ini. Agama B, seluruh pengurusnya menghadiri acara ini. Sehingga demikian, disitulah pemerintah menjadi contoh untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa mengikuti, oh mereka aja bisa begitu gitu. Karena yang duduk pun di FKUB itu semua tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama dari semua agama ini tadi. Jadi tindakan pemerintah udah ada dalam bentuk sebuah organisasi FKUB